Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali Amanginang, salam sehat. Bagaimana kabar Amanginang? Udah tentu capek ya pelayanan Jumat Agung dan Paskah. Dan kita sudah memasuki minggu yang baru, minggu Quasimodo Genhiti. Mari tetap setia melayani dan tetap mengarahkan diri marsermon. Kita marsermon Jamita Sekolah Minggu untuk tanggal 16 April 2023, 2 Raja-Raja 4. Ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, 7 ayat. Yang pertama Manginang, mari kita kisahkan kembali cerita ini, di mana Elisa berjumpa dengan istri-istri para nabi dan menceritakan pergumulan mereka, yang mana salah satu di antaranya menceritakan pergumulannya bahwa penagih hutang akan datang dan mengambil anaknya untuk membayar hutangnya. Nah, Manami Nanami, kisahkan kembali, ceritakan kembali bagaimana Elisa membantu istri para nabi itu dan mengadakan mujizat yang luar biasa. Ya, pakailah bahasa yang sederhana dan usahakanlah supaya anak-anak tertarik dengan kisah ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak saudara-saudara, inti dari kisah ini saya mau tekankan 2 hal. Apa itu Amanginang? Yang pertama, jelas kita tahu bahwa Elisa membantu janda itu. Ya. Nah, Amanginang, melalui kisah ini mari kita ingatkan, kita ajarkan agar anak-anak kita itu senantiasa mau menolong, mau membantu siapa saja saudaranya, tetangganya, orang miskin, orang susah yang ada di sekitar mereka. Sejak dari dini, sifat mau menolong, berempati, bukan hanya simpati, tetapi berempati haruslah kita ajarkan. Entah berapapun misalnya yang boleh dia berikan, maka niat untuk memberi dan membantu itu haruslah kita pupuk, haruslah kita ajarkan senantiasa, agar sejak dari kecil mereka anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mau menolong, mau membantu mereka menjadi pribadi-pribadi pemberi, ya, pribadi pemberi yang mau menolong, yang mau membantu saudara-saudaranya, terlebih ya Manginangnya, terlebih yang sedang dalam kesusahan, orang-orang miskin, orang-orang susah. Nah, yang kedua Bapak saudara-saudara, Tuhan mengadakan mujizat melalui Elisa. Nah, mujizat bukan hanya sekedar sembuh dari penyakit dan lain sebagainya. Lihatlah bagaimana Tuhan mengadakan mujizat dengan hanya minyak yang sedikit. Ya, dengan hanya minyak yang sedikit, lalu mampu membayar hutang-hutang janda itu, dan sisanya dikatakan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.
Nah, maka mari kita ingatkan, kita ajarkan bahwa mujizat itu bukan hanya sekedar sembuh dari sakit dan lain sebagainya. Tetapi tindakan kita untuk menolong seseorang, membantu seseorang juga adalah bagian dari mujizat Tuhan. Misalnya, ya kita tidak tahu seseorang di pinggir jalan memberikan kita sesuatu dan kita terbantu akan hal itu. Ya banyak kita lihat video-video di media sosial itu ya, yang ya orang-orang yang baik memberikan bantuannya dan orang-orang yang diberinya ini, yang menerima bantuan itu sungguh sangat terenyuh, bahkan ada yang menangis karena memang dia sangat membutuhkan bantuan itu. Kita tidak tahu berapa yang mereka kasih, namun tindakan itu adalah juga sebuah bagian dari mujizat Tuhan untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, wajiblah hukumnya untuk mengasihi sesama, membantu sesama, menolong sesama. Dan Tuhan berkuasa melakukan mujizat apapun, ya apapun, melalui orang-orang yang dikasihinya. Besar atau kecil bantuan yang kita kasih. Maka buah dari bantuan itu adalah suatu mujizat yang sungguh luar biasa. Mengenangnya, kembangkanlah di daerah kita masing-masing, ya di kampung, di semi perkotaan, dan di perkotaan. Lihatlah bagaimana situasi kehidupan sosial anak-anak kita itu. Selamat mengeradia mengenang, tetap semangat. Jangan lupa buku ende sekolah minggu, Bibel buku ende Alkitab, agenda sekolah minggu, alat peraga, alat musik, dan lain sebagainya. Tuhan memberkatimu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. God bless you non-stop.